Tetangga gue kali ini adalah seorang penyanyi, pemain film, sekaligus aktivis lingkungan hidup. Ini dia Nugi. Menurutnya, pengalaman bertemu banyak hal membuat Nugi merasa kehidupan yang dia jalani memberikan banyak jawaban, apalagi dalam hal spiritual. Ketika ia sering belusukan ke pedalaman Indonesia, membuat dia menjadi lebih beriman dan lebih dekat ke Tuhan. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa gue pengen ngajak kalian untuk ikutan support kita, support channel Daniel Mananta Network dengan cara klik tombol subscribe, atau kalian bisa kasih super thanks di situ, atau mungkin kalian bisa menjadi bagian dari tribe kita dengan membeli official merchandise kita. Ini udah ada QR code-nya yang akan membawa kalian ke toko online shop kita. Anyway guys, langsung aja, ini dia tetangga kita hari ini. Nugi in the house, brother. Ini Nugi, langsung aja dia kesini naik sepeda guys, ya dari rumah naik sepeda, dan emang dibahas. Iya dong, karena unik banget bro, maksud gue kayak unik banget bro, kayak seorang Nugi, right, yang selegenda itu. Anjir tua banget ya legenda. Kemana-mana naik sepeda, gitu. Lu bener-bener mode, tadi gue bilang, wah. Lu naik sepeda, lu nggak mau mandi dulu gitu. Lu kayak, ini mode transportasi gue bro. Lu jadi benar-benar nggak ada mobil dan lu kemana-mana naik sepeda gitu. Untuk gue pribadi, gue cuman punya sepeda. Oke. Kalau untuk keluarga ada mobil untuk ngantar-ngantar istri sama anakku. Right. Sekolah, belanja gitu kan. Udah itu aja. Tadinya gue punya mobil, punya motor sendiri. Jual? Tahun 2008 lah gue jual semuanya. Wow. Dan gue bilang sama istri gue naik sepeda aja deh, udah gak mau naik mobil. Dari 2008 naik sepeda sampai hari ini? Effectively-nya 2009. Gokil. Ya sampai sekarang. Gokil, Jakarta panas bro. Tapi kita di Indonesia bro, tropis emang panas. Tapi maksud gue kayak, oke, misalnya, dan tadi Nugi behind the story-nya kenapa gue memilih itu. Sure. Karena gue juga anak otomotif tadinya kan. Gue anak Harley, gue anak VW, gue anak modif mobil-mobil lah. Gue juga gitu. Di era zaman 90-an, traffic masih aman. Terus pas saat gue udah punya anak, tahun 2007, traffic udah mulai meningkat nih. Tadinya gue masih punya tuh VW kombi dan segala macam, ada motor. Terus pada suatu waktu, gue harus nganterin anak gue, dan gue juga harus nyanyi. Anak gue ikut waktu umur setahunan, masih bayi kan. Nah gue nyupir tuh karena hari Minggu. Gak ada yang nyupirin, gue nyupir dari Senayan, parkir timur, acara gue nyanyi sama band. Pulang ke rumah gue di daerah Bintaro yang kalau dihitung secara kilometer mungkin gak nyampe 10 kilo. Right. Tapi gue nyampe rumah 3 jam. Gokil. Dari mobil. Dari situlah momen dimana gue ngerasain sesuatu yang gak pernah gue rasain, yaitu gue kayak orang kena, kalau misalnya bilang stroke, asam urat, tapi gak ada gejalanya, cuman gue tiba-tiba kaku sampai rumah, gue tiduran, gue gak bisa bangun. Wow. Panik dong, istri gue, anak gue masih kecil lagi, baru umur setahun. Terus akhirnya kita pergi ke internis, dicek semua, dicek darah, dicek kolesterol dan segala macam. Ternyata normal. Terus dokternya bilang, lu kenapa sih Gi? Kok kayak gini badannya? Gak tahu gue dok. Itu udah hari ketiga tuh. Gue begitu pak di tempat tidur. What? 3 hari begini terus? Kaku. Sakit semua badannya. Kan ngeri kan gue? Of course. Anak gue masih kecil, di situ tiba-tiba, kamu habis ngapain? Ya sebelumnya kita ada acara di parkir timur. Gue masih bisa ngomong dengan lancar. Untung gue gak gini. Ya. Terus habis itu macet. Wah ini maaf nih kayaknya lo stres, dia bilang gitu. Dan gue gak pernah ngalamin stres seperti itu. Karena baru punya anak kan pertama kali. Ya. Dan itu jadi pengalaman buat gue yang langsung wah anjir gue gak kuat ya stres ya ternyata. Karena gue anak band. Oke, ya. Always rock and roll. Ya. Tiba-tiba harus dengan situasi yang stressful banget buat gue. Kalau macet banget. Anak gue nangis-nangis. Udah pengen cepat sampai rumah kan. Oh ya. Bebannya mungkin terlalu. Ya. Disitulah akhirnya gue
pikir kontemplasi zaman gue kecil, ya udahlah gue nggak usah jadi anak Jakarta dengan mobil, gue anak Jakarta dengan sepeda. Dengan sepeda. Udah di situ akhirnya gue bilang sama istriku, gue jual sepeda aja deh. Gue jual mobil sama motor gue aja. Nah terus kamu kerja gimana? Gampang lah naik sepeda aja. Gimana nanti bawa barang? Pasti ada jalannya. Dan ternyata bener ada jalannya sampai hari ini. Oke. That's it. Kalau bawa barang gimana jadinya? Itu tas gue isinya barang-barang semua. Kalau gue ngamen kan, kalau sama dance company kan bajunya baju-baju style yang ballroom gitu. Iya. Gue masukin situ bisa. Wait. Terus kebetulan kita punya mobil bak untuk bawa peralatan band. Udah bukan tugas gue dong bawa peralatan. Ada kru dengan band. Jadi udah bebas. Gue cuma bawa badan gue doang kan. Jadi wah ternyata bisa ya. Iya bisa. Dan dari situlah terus berjalan gue ketagihan kan. Ternyata Jakarta tidak se-stressful itu kalau dengan sepeda. Kalau kan? naik sepeda. Karena jaraknya semuanya dekat dengan modus pejalan kaki tapi pakai Google Map. Ya. Lucu, jalannya seru dan pengalamannya banyak banget gue lihat jalan Jakarta dari situ. Iya, karena kalau gue kan emang suka lari. Nah, jadi kalau misalnya gue suka lari, gue emang suka nyelip-nyelip ke mana-mana gitu dan emang beda gitu. Emang yang nggak bisa dilewatin sama mobil gitu. Iya, ada kalau bahasa zaman dulu ada humanioranya. Itu terlalu tinggi buat gue zaman dulu. Humaniora. So it's like what? Humanisnya gitu maksudnya. Humanis dan euforia pada melihat manusia yang lain. Makanya humaniora. Oke. Kita lihat Jakarta di gang terkecil yang cuma untuk satu orang lewat. Itu rumah kebuka, kita bisa lihat dalam rumahnya kayak gini terus sampai ada ngobrol. Iya benar. Seru banget itu. Benar. Pas gue lagi lari juga gue kadang-kadang suka ngeliatin, wow. Seru banget. Gue bisa ngeliatin dia lagi jemur baju. Iya. Tapi itu kali yang kita udah kurang banget sekarang ya. Humaniora itu ya. Yeah. I think apalagi dengan adanya social media dan lain-lain itu kita benar-benar semua fokusnya di layar kecil handphone kita itu dan sama sekali gak berinteraksi dengan alam sekeliling kita, dengan orang-orang di sekeliling kita. Itu gue juga rasain banget kalau kita ngelihat komentar-komentar ya. Jujur aja itu salah satu bentuk lo gak ada lagi empati karena udah gak pernah ketemu langsung. Lo cuma ngelihat dari layar-layar handphone itu aja. Jadi pada saat lo ngomong sesuatu yang kasar, maaf nih. Itu lo gak mikirin dampaknya karena segampang itu kata-kata diketik kan. Tapi kalau lo ngomong depan orangnya belum tentu. Gak akan pernah. Nah itu jadi aku sangat beruntung hidup di era gak punya handphone. Pernah ngerasain jadi mungkin jadi bekal. Dan itu yang gue rasa peradaban sekarang berbedanya di situ. Padahal normatifnya sama loh. Normatif kita gak pernah berubah loh. Maksudnya artinya apa tuh? Ya lo gak akan suka orang ngomong kasar kan sebenarnya kan. Of course. Lo gak suka orang ngomong gak jujur kan. Lo gak suka juga orang sombong kan. Padahal sama semua. Betul. Lo jangan gitu lo. Lo gak suka juga orang membuli sesuatu lah. Sama dari zaman jebot. Exactly. Tapi the way untuk mengekspresikannya udah terbatas. Dibatasi bukan terbatas. Dibatasi sama kita sendiri lewat gadget. Jadi itu hilang. Padahal semuanya masih sama. Itu yang aku kadang-kadang berdebat sama teman-teman. Udah beda zaman anak sekarang. Sekarang gini-gini. Yang beda itu teknologinya. Normatifnya sama. Lo gak pengen anak lo jadi tukang bohong kan. Lo gak pengen anak lo jadi tukang nyuri kan. Sama kan. Dari zaman prasejarah mungkin sampai hari ini. Cuman ada caranya yang lo anggap itu udah gak relevan. Padahal sih tetap aja disiplin tetap penting. Kejujuran itu penting gitu. Menurut gue sih itu perbedaan cara pandang aja. That's so good. Gue sekarang jadi pikir juga sih. Sekarang ini gue lagi ada sebuah yang tadi gue bilang sama lo. Ini gue lagi stres banget nih gara-gara ada sebuah bisnis deal gitu ya. Dengan anak Gen Z gitu yang tiba-tiba ngilang aja. Jadi yang kayak physically atau ini lah komunikasinya? Komunikasi hilang. Emang kita lagi menemukan sebuah challenge. Dan ketika bertemu sebuah challenge, of course, gue adalah Gen X atau milenial, gue justru pengen open communication. Yuk kita cari solusinya sama-sama kayak gitu kan. Gue WA gak dibalas, gue yuk kita teleponan yuk gak dibalas, gue sampai jelasin panjang lebar tidak dibalas gitu. Dan benar-benar ngomongnya udah dari third party gitu, yang kayak udah kita profesional aja, maksudnya jadi benar-benar kayak aduh, akhirnya
dianya makin mempunyai pemikiran yang jelek tentang guanya sendiri akhirnya jadi curigaan juga nih sama dia kayak gitu. Tapi gue bilang ini nggak bener deh. Ini harusnya kita komunikasikan, ada antara kita langsung ketemu langsung, kita ngobrolin langsung, atau kita minimal ya nge-zoom atau Jimit lah kayak gitu ya. Tapi nope, nggak ada, ngilang aja. Kayak mungkin nggak tahu gimana cara untuk berkomunikasi dengan sehat ketika dihadapi dengan sebuah problem. Iya Kayak gitu. benar, itu yang Gila, kejadian. gue curcol gila gitu. Ini kayak Curcol. Datang-datang gue lagi ini, aduh. Wah, Pak Daniel lagi asli kan. Aduh gila, penat banget gue jadi. Penat gitu sampai tadi Lo pagi. berarti butuh keluar. Iya. Elunya. Ya. Keluar dari gedung ini. Ya. Lo keluar nikmatin panasnya Jakarta. Ngeliat pohon. Ya. Katanya orang sih itu salah satu No. terapi. I believe that. That's Gue juga what believe. I do. Yeah. That's what I do. Kalau gue lari. Karena kita kan mau syuting gitu, jadi gue enggak gitu. Tapi biasanya gue langsung taruh sepatu lari gue. Itu ketika gue udah penat banget, udah stres banget, gue taruh gue pakai sepatu lari gue lariin. Dan sering banget tiba-tiba gue dapet solusinya. Dan abis itu karena endorfin ya, itu benar-benar jadi kayak meletek aja gitu sih masalahnya gitu. Ternyata lo bisa ngelihat way out-nya dengan cara-cara yang sangat simple. Exactly. Gara-gara lo ada di outdoor. Exactly. Itu energi emang luar biasa. Iya bro, gitu ya. Tapi gue masih balik lagi nih ke sepedaan lo ini gitu. Padahal jadi gak ada hubungannya sama gerakan lo dengan alam ya. Sebenarnya nggak ada. Tadinya gitu motivasi lo. Ini masa kecil gue tuh dari dulu emang anak BMX. Oke. Dari gue kecil. Ya. Dari SD, SMP, SMA gue mulai main sepeda yang lebih gedean lagi. Ya. Itu aja gue inget. Iya gue zaman dulu selalu kemana-mana. Bahkan naik sepeda. Karena keterbatasan ekonomi keluarga. Gue main ya pakai sepeda. Ke puncak segala macam ya naik sepeda, BMX. Karena gue pengen jalan-jalan kan. Gak punya kendaraan dan gak punya uang. Gue cuma punya sepeda, ya udah ke jalan sampai ke puncak. Oh ini puncak. Terus jalan mengelilingin Ancol, Monas. Oh ini. Kalau enggak gue gak pernah punya kesempatan. Umur berapa? SD, SMP itu. Bro, SD, SMP, lu ke puncak naik sepeda? Iya. Tapi kayaknya zaman dulu sah-sah aja ya. Sah-sah aja kan. Sekarang lu mau gak anak lu SD, SMP, lu kasih izin naik sepeda ke puncak? SD sih kemarin enggak. Oke, SMP udah mulai dia. Tapi dia gak berani sampai puncak. Karena memang gak pernah ada temen-temennya. Kalau zaman dulu kan teman kita semua anak sepeda. Oke. Gue gak sendirian tapi rame-rame. Oke. Nah kalau zaman sekarang jarang anak mau naik sepeda kan. Ya. Akhirnya sekarang dia di SMA, anak gue jalan sendiri aja udah naik sepeda. Pengen lihat Jakarta, kan kita udah Tangsel ya, udah bukan Jaksel. Jadi pengen lihat Jakarta ngomong, ya udah berangkat aja. Pengen nongkrong di M Block atau pengen ngeliat Monas, berangkat aja. Dia berangkat naik sepeda sendirian. Ya. Udah gue kasih clue-nya cara naik sepeda di Jakarta gitu. Cari jalan-jalannya kayak gini-gini, jangan terpaku sama map yang nunjukin jalur mobil, salah gue bilang. Jadi akhirnya dia sekarang udah bisa lebih santai naik sepeda, dan itu udah gue tularkan dari kecil sebenarnya. Oke. Cuman karena sendiri waktu kecil belum berani, tapi sekarang udah SMA udah berani. Bro, sebenarnya kan pengendara motor dan mobil di Jakarta itu lumayan tidak bertanggung jawab ya, apalagi sama kayaknya sama aja sih dari dulu ya. Penyepeda gitu. Dari dulu sampai sekarang tuh maksudnya apa? Tidak bertanggung jawab. Oh gitu. Lah kita naik sepeda, Pak. Kagak ada gasnya, pakai paha. Lagi nanjak kan. Enggak saya kencang, lu tinggal ngegas. Boy. Ya udah aku diem aja. Cuman sering sih memang zaman pertama kali gue masuk lagi ke dunia sepeda di Jakarta itu berantem-beranteman di jalan. Sering. Karena gue ngerasa loh kok gue kayak gak punya hak gitu lah di jalan gitu loh. Kayak di lampu merah Senayan. Mereka udah trotoar kan macet yang ke arah Senayan, Plaza Senayan. Dari Mulia tuh. Lu naik ke trotoar atau lu tetap? Enggak, gue di jalan raya. Lu tetap jalan raya. Trotoar kita belum benar waktu itu. Oh saat itu. Waktu itu belum benar. Jadi kan gue kan mepet banget paling kiri. Anjir.
macet dia. Dia macet. Berhenti, gue kan masih jalan, gue udah liatin aja, apa lu ngajak berantem, dia naik mobil, mau ngambil jalur paling kiri udah nggak ada pak, Ya. jadi sepeda dianggap menghalangi jalurnya dia, ya ampun, ya begitulah Jakarta kita penuh dengan peperangan dalam tanda kutip, batin juga loh peperangan batin, banget, makanya gue stres waktu itu. Itu baru gue pengen ngomong, banyak kan orang di mobil stres gitu, Nah, iya. gue sendiri juga lumayan stres juga sih kalau misalnya kayak harus kemana dan tiba-tiba dalam misalnya gue lagi mau ada acara, gue harus datang jam 11 tapi tiba-tiba gue masih stuck dan itu kelihatannya masih setengah jam lagi. Wah stres gila. Bang, kan Ini pressure kan. buat gue itu udah, aduh jangan deh jauh-jauh. Karena aku gak pernah ngalamin stres yang kayak gitu. Iya. Yang menurut gue, kayaknya gue stress resistant badan gue gak bagus deh. Gue gak boleh stres. Gila ya sampai segitunya ya, sampai stroke. Jadi kalau ngelihat sejarah hidup gue tuh kayak gak pernah berubah. Dalam tanda kutip pekerjaannya. Kalau gak nyanyi, main band, main sepeda, jalan-jalan, terus sama nongkrong-nongkrong. Yang menurut gue sampai hari ini sama. Dan kalau gue nurut kejadian, iya ya gue dari dulu main sepeda. Makanya kalau ketemu teman-teman alumni dari SD, SMP, dan SMA, bahkan kuliah, lu kok gini-gini aja sih Gi? Ya. Dari dulu, ya emang gue berarti memilih untuk begini gitu loh. Ya. Dalam tanda kutip, ya inilah gue gitu loh. Dan menjalani ini tanpa ada beban yang stressful, yang menurut gue mungkin gue perlu pelajaran lagi dalam hidup untuk handle stres tadi. Salah satu yang gue lupain adalah yaitu tadi, bahwa stres itu sebenarnya adalah mindset. Bukan sesuatu yang menghinggapi lo terus lo sakit, tapi lo kepala lo yang bikin lo stres itu kepala lo. Bener gak sih? Betul. Pada saat gue nyempir mobil, lo ngapain marah-marah? Kalau lo ikhlas, lo bersyukur ya udahlah gini. Mungkin akan bisa, tapi kepala kita menghendaki sesuatu yang ego kita lah. Ya. Nah dari situlah gue ya udah, gue dalam tanda kutip secara spiritually akhirnya nemuin perjalanan hidup yang tadi dengan kapasitas problematik yang ada di kehidupan kita meningkat. Tapi ya intinya pada saat lo udah bisa nggak usah pikir pakai kepala, pakai sini aja. Hati lo masih happy nggak jalaninnya? Kalau lo masih happy, jalanin aja terus. Pasti nanti ada jawabannya gitu loh. Nah ini makanya topik gue nih. Ini Panji ada juga nih di sini, Lentera Jiwa. Ini satu yang ngingetin gue terus, jujur aja. Lentera Jiwa itu salah satu single gue. Yang kemudian dipublikasikan tahun 2009. Jadi satu bentuk pergerakan. Nah itu yang jujur gara-gara gue tadi merefleksikan, gara-gara gue stres tadi, akhirnya gue ngapain ya gue stres ya kemarin ya. Tapi gue happy sekarang gue jalanin. Oh mungkin ada maksud dibalik gue stres supaya gue inget, lo kan anak sepeda dari dulu, ngapain lo sekarang sok-sokan jadi anak otomotif misalnya kayak gitu. Di situ sih aku mikir, iya ya hidup itu lucu ya kalau misalnya kita pikir-pikir lo ngoyo, kata orang Jawa bilangnya ngoyo. Padahal lo sebenarnya udah nyampe, cuman lo aja ngoyo pengen terus ke sana ke sana. Betul. Dan itu yang aku dapetin dari perjalanan ini. Kayaknya ada kenikmatan ketika lo simplify back your life dan lo melawan apa yang budaya ini tentukan untuk lo. Dalam arti perkembangan gitu. Misalnya kayak lu udah ada di status ini nih, berarti lo harus punya mobil, lo harus punya rumah lebih besar, lo harus punya bla 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 bla, you know, jam bermerek gitu misalnya, atau lo harus pakai brand seperti ini. Tapi ketika lo yang kayak menolak itu semua, lo bilang enggak, gue secure dengan dan gue justru malah menyederhanakan hidup gue karena gue bisa dan gue memilih untuk itu, bukan karena keterpaksaan kayak aduh gue harus jual motor gara-gara ini, gue harus jual mobil. Enggak, actually gue sebenarnya bisa beli mobil, gue bisa beli motor, tapi gue memilih untuk tetap bersepeda. Itu kayak melawan budaya kita banget. Sehingga gak tahu ya, kayaknya ada kenikmatan di situ juga sih. Betul banget. Dan jujur ada yang ngomong gini, lo berarti orangnya gak bisa keluar dari zona nyaman dong Gi. Dia bilang gitu kan. Maksudnya ya lo kan begini-begini terus misalnya kayak gitu. Ya dalam arti zona nyaman buat lo sama buat gue kan beda.
Manusia kan punya kata-kata kesejahteraan, kesuksesan itu masing-masing sangat Beda personal. lah. Exactly. Jadi kalau misalnya gue bilang zona nyaman, gue gak pernah merasa gue ada di zona nyaman. Karena gue challenge hidup gue terus. Betul. Dengan apa yang gue ada. Makanya gue, ya tadi barusan lo omong tuh bener. Gue bisa beli mobil, bisa beli motor, tapi gue naik sepeda itu kan salah satu challenge. Itu pilihan juga. Pilihan juga. Dan setiap hari pada saat gue naik sepeda dari rumah gue, keluar rumah itu langsung tanjakan, Pak. Jadi kalau orang gak niat banget, gak challenge diri lo, gue bisa. Pasti males. Kalau buka rumah turunan udah enak. Lu bro nanjak langsung. Ya, bos, satpam. Ya, wah, udah kelihatan nanjak, udah ngoyo gitu kelihatannya. Padahal itu gue merasa kepanggil untuk ini gue harus tahu dengan usia gue segini. Gue harus challenge diri gue, jangan ngerasa gue gak mampu. Itu salah satu bentuk menolak ketidaknyamanan. Menolak zona nyaman dong. Karena menurut gue ya, semua yang diciptakan di dunia ini sebenarnya, yang sekarang ini yang baru-baru, handphone, sosial media, wifi, itu harusnya membuat kita menjadi lebih bisa resting, lebih bisa istirahat, lebih efisien dan efektif. Betul. Tapi, satu sisi. Tapi kenapa kita malah lebih stres? Kenapa kita lebih gampang depresi? Kenapa kita lebih gampang anxiety? You know, mobil harusnya bikin kita lebih cepat gitu, sampai ke suatu tempat gitu. Tapi kenapa bisa stres di mobil kayak padahal AC, kenapa bisa sampai stres dan sampai stroke kalau misalnya dalam kasus itu gitu kan? Iya, dan maksud gue kayak handphone sendiri juga kenapa sekarang jadi lebih gampang depresi? Padahal harusnya handphone itu memudahkan kita dan lebih membuat kita lebih efisien gitu. Iya bener ya. Lucu ya. Jadi pada dasarnya peradaban manusia ini maju di satu sisi, di satu sisinya sacrificing sesuatu yang berbahaya. Betul. Menuntut sesuatu yang berbahaya gitu. Ada satu quote yang bilang kayak ini di tahun 70. Dia bilang kayak gini, wow, dengan inovasi-inovasi yang baru-baru ini, gue gak bisa ngebayangin ya, in the future, di masa yang akan datang, kelihatannya orang-orang di masa yang akan datang itu bakal banyak banget leisure time-nya. You know, karena mesin cuci, dia gak perlu nyuci lagi dengan tangan, udah ada mesinnya. Cuci piring udah ada sapu ininya. Udah ada sekarang. Udah ada vakum yang ini segala kayak gitu. Udah dengan teknologi-teknologi ini, orang-orang di masa yang akan datang itu kayaknya bakal lebih sering liburan deh. Enggak tuh bro. Gue sampai hari ini gue masih dengar orang-orang pada ngomong, aduh andaikan gue punya waktu lebih dari 24 jam. You know, oh ya? Ya. Karena itu tadi ya. Karena mereka they don't know how to. Makin dekat dengan ini kali. Dengan tanggung jawab dalam tanda kutip. Dengan karena ini alat komunikasi kan. Budaya, ya exactly. Jadi akhirnya yang tadinya kita sebenarnya punya waktu yang cukup. Bos zaman dulu jarang banget telepon ke rumah untuk ngomongin urusan kerjaan di atas jam 7 malam. Misalnya seperti itu. Betul. Sekarang jam 1 pagi pun ditanyain, lu report udah kelar belum? Betul, ya? Langsung. Udah gak ada pembatasan itu lagi gitu. Iya gak sih? Jadi of course lebih stres. Dan sekarang nih dengan adanya the hustle culture, kita lupa untuk take things slow. Kayak lu dengan bersepeda menurut gue, lu jadinya ingat untuk take it slow. Dan lu sendiri juga, oke, gue dari Bintaro sekarang ke Kemang, kayaknya gue harus mempersiapkan waktu segini. Lu udah mempersiapkan banget semua dan lain-lain gitu, jadi lebih berstrategi, lebih berdisiplin. Betul. Gitu ya. Oke, gue paling telat cabut jam segini, jangan sampai gue bla bla bla. Tapi sekarang ini kan gak ada men, orang-orang semuanya udah ya udah nanti tinggal cari taksi jam segini, habis itu naik mobil bla 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 yang sampai, kayak nyampe gitu. Nanti kalau misalnya telat ya tinggal ngomong aja, sorry gue telat. Ya bener, kalau gue sampai hari ini naik sepeda pun mindset gue masih kayak naik mobil. Dalam arti persiapannya. Zaman dulu gue masih ingat banget kalau gue ada acara misalnya kayak tadi, kita janjian jam 2, gue harus berangkat jam 12. Wow. Dulu naik mobil. Karena dulu naik mobil jam 12 tuh. Naik mobil jam 12 gue udah harus berangkat dari rumah tuh. Itu balik ke normatif yang tadi tuh ya. Kita sebagai seseorang tidak boleh telat gitu. Iya, gue pengennya gak mau sampai telat, on time, dan gue masih bisa
nggak buru-buru naik-naik langsung berkegiatan. Jadi mindset itu gue pakai, tapi gue majuin setengah jam. Oke. Jadi gue motong setengah jam, lebih santai dengan naik sepeda karena memang shortcutnya jauh. Kalau gue pakai Google Map dari sini ke rumah gue hampir nyampe 20 kalau pakai Google mobil ya. Oke. Karena dia akan muter Ya. segala macam satu arah. Kalau naik sepeda cuman 11, hampir 12 kilo lah, 11, Wow. berapa kilo. Jadi Ya. sangat jauh bedanya. Dan ini gue 10 kilo gue setengah jam paling udah beres Ya, naik sepeda. Ya, 11 kilo ya itu gue bisa ngukur kan dengan. Wow. Dan itu salah satu yang gue syukuri. Ya. Di gadget kita ada alat itu untuk bisa ngukur. Ya. Dan itu juga yang akhirnya membuat gue menjadi lebih, ya udah sampai sana gue masih bilang. Tadi gue bilang sama Pak Niji, gue ada tempat merokok lu gak? Biasa gue menghirup oksigennya itu. Ternyata ada di tempat ini, jos. Itu salah satu perjuangan Pak, jujur perjuangan gue itu. Perjuangan gue selain lingkungan adalah budaya. Oke. Yang itu juga menjadi satu komitmen yang dari dulu sampai sekarang sama. Budaya. Iya. Oke. Ya paradigma gue dengan usia gue di atas 50-an ini. Lu udah di atas 50? Iya Pak, tahun ini gue 53. Ya kayak gini-gini nih. Ya kayak gini-gini nih yang gue penasaran nih. Wow. Iya gue 53 tahun ini. Gue Gue juga kaget. Gue udah 53 ya? Udah mulai menjurus ke 60 gitu. Iya. Lo bisa bayangin gak 60 years nanti gue. Gue 60, gue juga kaget. Gue aja kaget. Oh wow. Dan kalau lo zaman dulu kita ketemu ya masih begini. Iya. Maksud gue masih ngeband. Iya. Belum jadi CEO sesuatu. Iya. Masih menjadi sesuatu yang siapa naik sepeda juga. Iya. Belusuan ke. Iya, tapi maksud gue lu secara look dan lain-lain ya gini-gini aja gitu. Puji Tuhan Pak. Gue gak ada apa-apa, cuman sepeda aja udah. Gokil sih bro. Sama main band. Iya. Sama main film sekarang, main film. Iya. Juga. Tinggal nunggu apa diajak sama Pak Daniel. Alah bisa aja. Bro, lu gak tau nih, gue dari tadi ngomongin kayaknya kita mulai menjurus-jurus ke arah slow living. Lu pernah denger gak soal slow living? Sangat. Yeah. Dan gue senyum waktu pada muncul dunia. Slow living tuh kalau gak salah tahun 2012-an, 2014-an mulai muncul tuh. Yeah. Ada di beberapa orang-orang bikin kehidupan yang istilahnya melawan peradaban sekarang. Exactly, minimalism. Dan gue senyum waktu itu bilang, ternyata awareness. Ya. Maaf kata-kata slow living berarti kan orang bule yang ngomong. Ya. Sementara itu udah dipakai sama leluhur kita dari zaman jebot. Kalau kita menuju ke pelosok-pelosok Indonesia dari Sabang sampai Merauke, slow living banget Pak. Dalam arti ya makan ya ada di situ. Tunggu sebentar ya, saya masak dulu. Kalau makan ya makan yang ada di situ. Masak ubi lah, masak nasi lah, dan itu dipraktekkan menjadi salah satu calling dari peradaban yang berusaha nge-reduce stress. Artinya apa? Kalau dari tadi perjuangan kebudayaan gue itu tadi ternyata kita di-provide sama contoh-contoh nyata yang ada di dunia ini bahwa ternyata nggak semuanya bagus diterapkan apple to apple di Indonesia. Dari bule gitu misalnya? Iya, apapun lah. Oke. Bukan cuma dari bule, dari China juga dari China bisa. Juga. Okay. Dari negeri yang lain. Tapi di Indonesia sendiri sudah punya roots-nya yang udah dipertunjukkan turun-temurun sebenarnya sama peradaban-peradaban yang ada di desa. Ini menarik nih. Oke. Sangat-sangat menarik. Gue juga bilang, kenapa semua orang go to meditasi misalnya. Ternyata meditasi buat orang desa bukan pakai musik. Meditasi di desa adalah suasana pagi-pagi, mereka bangun subuh-subuh, pergi, terus nyiapin peralatan ke sawah. Mereka mulai di situ sepi, nggak ada siapa-siapa, cuman ada burung, suasana dingin sendirian. Itu meditasi gaya leluhur kita dengan juga laku yoganya sebenarnya kan, gerakan-gerakan yang terus menerus, pelan-pelan, slow, itu ada di seluruh pelosok Indonesia dan aku punya kesempatan ngeliat dari tahun 98 belusuan. Baru kemarin awal-awal tahun 2000-an itu mulai
muncul kan gerakan-gerakan tentang organic farm, Ya. tentang slow living, terus tentang slow food, Ya. slow cook, apa Ya. segala macam. Lah ini kan yang kita sering lihat temuin dari belusuan di Indonesia. Jadi buat aku dengan paradigma itu kemarin sempat berpikir gini waktu ulang tahunan gue yang ke-40 kalau nggak salah gue bilang udahlah cukup lah 40 tahun. Doktrin yang gue terima adalah doktrin impor. So good. Gue sekarang pengen ngasih kesempatan. Doktrin yang gue pakai adalah doktrin yang original. Wow. Jujur ini jadi gerakan spiritual yang lebih ngademin buat gue dengan usia segini. Okay. Jadi gini, aku lahir medisnya medis bule. Nggak pakai dukun beranak di rumah sakit. Terus habis itu pada saat dicatat pun gue pakai catatan bukan dari catatan lontar, dari catatan peradaban dari sana. Dari Western juga. Namanya pun pertama gue dikasih nama impor baptis, betul kan? Agama pun agama impor, pendidikan pun impor, kurikulumnya bukan pendidikan. Nah dari situlah gue berpikir iya ya Mbok, iya. Udahlah, coba kita bandingin dengan apa yang aku temuin dari tahun 98 tadi. Dan akhirnya yaitu membuat paradigma baru dengan kehidupanku di usia sekarang. Gue pakai cara berpikir leluhur. Wow. Yang menurut gue ajaib untuk melihat pergerakan kehidupan manusia yang lama-kelamaan pada bergeser lagi balik ke zaman dulu. Ya tadi yang lo obrolin tentang slow dan segala macam. Meditasi, orang banyak ke meditasi, pengobatan herbal, yang semuanya kita temui di pelosok-pelosok Indonesia. Aku pernah kena kecelakaan, kena kaca sini, cros, kaca, pintu kaca yang geser, tiba-tiba meledak, dar, cuak masuk sini, di Lombok. Wah, darah semua. Sebentar, dia lari bawa bapak, terus dia bawa. Dia bawa apa tuh dikunyah-kunyah dia? Daun. Oke. Daun liar. Gue diam aja. Gimana Pak? Tenang Mas Nugi, tenang. Nggak apa-apa ya. Diem. 10 menit. Hilang Pak. No. Lah itu gue. Hah? Ini masih ada bekasnya. Bekas baretnya itu. Tapi luka gue yang kena kaca itu udah ketutup. No. Iya. Dan gue kan kepo. Ini apaan sih? Terus gue foto, Pak boleh lihat daunnya? Gue foto. Gue tanya-tanya, emang daunnya daun penyembuh. Dan itu ada di ilalang kita. What? Dengan gampang diambil. Buat nyembuhin luka. Kena kaca tebel itu Pak. Iya. Itu gue nyaksiin dengan mata kepala sendiri bagaimana. Gokil. Kaki gue soal yang kejadian. Iya. Dan kalau misalnya teknologi-teknologi yang lain mungkin arkeolog lah yang bisa jelasin bagaimana bangunan-bangunan kita seajaib itu. Kebudayaan-kebudayaan kita pada saat lo pernah ngeliat orang iniin sagu di Papua segala macam. Kepala mindset kita nggak mikir, ini kan berarti nggak steril dong air yang dipakai, air kali warnanya kayak gini segala macam. Iya. Gue sempat melawan dalam tanda kutip kemarin soal COVID. Oke. Wah lo harus steril, lo gini segala macam. Mindset aku ngomong keluar. Oke. Ya puji Tuhan gue nggak pernah kena. Padahal gue ngerawat istri gue kena COVID. Oke. Gue ngerawat juga manajerku Mbak Dewi kena COVID juga. Elunya nggak pernah kena? Anak gue nggak pernah kena. Dan gue malah bikin video, gue taruh di YouTube. Gue ngasih tahu kegiatan gue, naik sepeda keluar, menikmati alam. Yang kosong. Kosong karena semua orang lagi di rumah. Jadi itu tadi, lo begitu lo udah menanamkan sesuatu yang berat di kepala lo, nanti akan berpengaruh ke badan lo. Jadi aku let go, biar nanti yang semesta alam ini yang menjawab. Makanya tadi aku bilang, dan ternyata lo udah ngelakuin. Energi yang tadi di alam semesta itu yang juga dilakukan sama ritual-ritual leluhur. Dalam tanda kutip ritual ya, bukan harus ritual keagamaan. Ritual yang tadi bangun pagi, nyiapin
peralatan untuk ke sawah. Itu kan kayaknya sesuatu, ngapain sih Pak pagi-pagi ke sawah? Oh ternyata pagi-pagi itu tanah, udara, sama air lagi punya kalau unsur hara, unsur oksigen yang bagus untuk ditanamin bibit. Ada pendidikan yang kita nggak pernah ngeh. Ya. Kalau lo mau breakdown, ternyata iya. Kenapa sih kalau kita zaman dulu melaut, nelayan melaut di malam hari misalnya, terus pulang pada saat siang angin darat, itu kan sebenarnya ada ritual dalam tanda kutip, walaupun bukan ritual keagamaan, tapi ritual kehidupan yang menyelaraskan dengan apa yang semesta punya. Itu yang leluhur kita punya, dan itu udah gue saksikan dan gue imani lah dalam tanda kutip, ini kayaknya yang paling cocok untuk Indonesia. Untuk Indonesia, ya. Ya, terserah orang lain mau lihatnya bagaimana. Sure. Tapi begitu lo masuk ke Indonesia, jadi aku pernah berdebat salah satu orang Perancis, kebetulan bareng masuk ke hutan dengan kepala peradabannya dia di sana. Oh, nggak ada masalah hutan Indonesia, gue udah lebih spend 3 bulan sendirian gue di hutan di Amazon, nothing happen gitu. Wow. Dengan kepalanya dia, pengetahuan. Gue nggak nyalahin, cuman tapi beda, setiap daerah tempatnya beda. Oh no, nggak apa. Udah, kita nggak usah sombong, gue bilang gitu. Bukan sombong, ini facts, dia bilang, ini logic. Ya udah, jalan masuk. Dengan paradigma gue berpikir bahwa gue udah masukin sesuatu yang doktrin secara leluhur tadi, dan gue berhadapan dengan doktrin dari luar nih. Yang western banget, yang fakta dan scientific. Sampai dipisahin lah sama teman-teman. Udahlah nih, bule nih. Oh gitu, lu bener sampai dipisahin? Iya. Sampai niatnya. Ya habis kalau begitu sih. Kayak gak meng-respect hutan Indonesia banget gitu. Bukan gak merespect cara berpikir. Lu di sini kan expertnya adalah untuk mengamati, bukan untuk ngejudge. Kok lu ngejudge semuanya jadi kayak. Kan gue kan kesel. Kenapa sih ini orang gini gitu. Dar. Kejadian lah. Dan tanda kutip bukan sesuatu yang mistis, bukan. Oke, kejadiannya kenapa? Sakit. Kena apa DBD gitu misalnya malaria atau apa. Iya, kita udah kasih tahu. Dia bilang, ya kalau pakai F-nya, dia bilang F-wordnya muncul. Amazon gitu. Ternyata beda kan. Kan lu bilang, gue udah akhirnya, gue dalam hati gitu, kandani. Gue ya gak usah sombong gitu loh. Gak usah sombong. Dari sana lebih keras dari segala macam. Enggak, nih kita memang hutan kita gak sekeras di sana misalnya. Karena kan udah gak terlalu perawan lah hutannya, kan udah ada masyarakat yang tinggal di sana. Tapi bukan berarti, nah itu yang kejadian. Dari situlah bertubi-tubi menjadi sebuah panggilan Pak, untuk ngasih tahu sama teman-teman woro-woro. Wow. Lewat Daniel tetangga kamu tuh, kita sebagai orang Indonesia lebih bagus kalau kita explore siapa jati diri kita lewat cerita-cerita, makanan, tempat tinggal kamu, di sekitar kamu, leluhur kamu yang ada di misalnya punya nenek, kakek. Karena ternyata banyak pelajaran-pelajaran yang sangat cocok kalau kita mau terapkan dan membuat kita menjadi resisten terhadap hal-hal yang negatif. Itu yang gue dapat dari situ. Itu good. Aku ngasih tahu ke anak-anakku gitu. That's so good. Walaupun gak gampang. Karena kita memang sampai hari ini masih banyak sekali benturan-benturan textbook. Of course. Yang semuanya bukan kiblat dari sini. Of course. Dan bertubi-tubi dengan keajaiban. Kalau buat gue sih keajaiban ya. Bisa sampai ke puncak Jayawijaya. Bisa sampai ke Danau Sentarum. Bisa sampai ke daerah di Gunung Palung yang gue ngeliat dengan mata kepala sini. Ini ajaib banget sih Indonesia ini. Hal-hal yang di luar dari textbook yang kemudian bisa merefleksikan bahwa kita nih satu wilayah yang luar biasa di muka bumi ini. Apalagi perjuangannya nyambung sama perjuangan lingkungan. Dan itu makin memperkuat. Wah, passionate lagi. Ya mungkin waktu zaman kita ketemu di dunia berbagilah. Makanya aku bilang di dunia berbagilah itu kan
nanti teman-teman mungkin boleh di-insert ya. Tolong cek di channel YouTube, search aja Dunia Berbagilah, itu jadi ada kayak music video gitu yang Iya, isinya banyak orang artis-artis semua. ya. Ya, itu Dan sorry boleh, ya dan ada gue juga. ada Pak Daniel dan itu gerakan yang aku sangat-sangat appreciate sebesar-besarnya buat teman-teman karena secara voluntarily mereka mau ikutan dan mau menyuarakan sesuatu, bahkan kita sampai pengen menjadi satu konsorsium yang punya watch group untuk isu-isu lingkungan karena masih sampai hari ini sama isu lingkungannya. Betul. Dari mulai sampah, dari mulai hutan, dari mulai das, Ya. dari aliran sungai dan udara dan segala macam masih sama. Ya. Berarti masalahnya nggak pernah selesai. Dan di situ teman-teman datang dengan gegap gempita tanpa ada pikiran politik apapun, kita pengen ikutan berbagi. Karena Indonesia jadi tuan rumah kan waktu itu, jadi UNFCCC untuk pertama kali di Indonesia dan punya kesempatan. Dan aku sangat bersyukur bisa dapat kesempatan nyuarain tentang problem ini bukan problem masalah dunia ketiga, dunia maju, dunia berkembang. Tapi ini semuanya sama ngerasain. Yep. Indonesia sakit, satu dunia sakit. Karena Indonesia ada Heart of Borneo, Coral Triangle, terus juga ada mineral yang harus dijaga dari sumber mata air dan segala macam. Dan itu menurut aku ya bukti bahwa dunia ini harus saling berbagi bagaimana cara mencari solusi. Itu nanti nonton ya ada. Yes. VJ Daniel. Dengan ganteng rambut. Banget. Dengan rambutnya. Iya. Dan waktu itu beliau datang dengan voluntarily mau ikutan, itu aku wah gila, gue ngerasa tersupport 100% karena teman-teman yang ada di situ semuanya terima kasih loh ikutan di situ dan itu benar-benar luar biasa. Moga-moga kita bisa dapat kesempatan yang sama lagi untuk menyuarakan itu. Bro, ngomongin soal Indonesia, gue kayaknya hampir lupa to serve you an Indonesian tea. Yeah. Ini boleh diminum kan? Iya boleh dong. Jadi enak ya, wanginya beda ya. Ini teh sari wangi again dari semuanya made from Indonesia. Yeah. Tapi kali ini yang gue serve teh hijau. Enak ya? Beda sama teh hijau yang biasa di. Aduh. Saking aku ya. Bukan impor soalnya dari Indonesia. Gue nggak against import loh. Ini dari Indonesia semua soalnya. Pas banget ya. Nah karena teh hijau sendiri itu selain identik dengan orang yang mau hidup sehat, teh hijau juga bisa menjaga bentuk tubuh ideal. Ya kayak lu bro, gila ini 53 gitu. Come on. Masih kayak gini-gini juga. Oke, pokoknya cocok banget untuk lu stok di rumah. Oke? Well anyway, gue sangat setuju sama lu. Gak tau kenapa gue ngerasa bahkan political system kita, kayak sistem demokrasi, itu kan dari Yunani, ya kan? Apakah mental orang Indonesia itu sebenarnya cocok sama mental orang Yunani, gitu misalnya, atau mental orang Amerika, gitu. Jadi cuman dari segi political system aja, itu kita udah bisa ngomong banyak hal, gitu, ya kan? Indonesia itu sistem kerajaan dulu, dan gue rasa ya mungkin. Kalau misalnya gue gak tahu apakah sistem kerajaan itu bisa berfungsi lagi di sini atau enggak gitu. Tapi maksud gue kita mungkin mental orang Indonesia justru memang harus dalam sebuah sistem kerajaan bukan demokrasi. Tapi ya emang sekarang dunia modern kita pengen jadi modern dan demokrasi it is gitu. Tapi ya itu again itu political system and it's too political if we talk about it. Tapi gue lebih pengen ngomong tentang lu sendiri yang tadi sih kayaknya kalau misalnya kita ngomongin Nugi udah pasti mikirnya soal alam dan lingkungan gitu. Tapi ini menarik banget dimana lu bilang bahwa lu agama aja itu ternyata impor juga. Tapi tadi gue sempat kepikiran, wait dari 6 agama impor semua 6-6-nya gitu. Ya dong. Islam diimpor, Kristen Katolik impor, Buddha impor, Hindu impor, Konghucu impor. Tapi kan spiritual ya. Oke, so yeah. Makanya aku bilang spiritual agama ya di luar dari moga-moga gak ada yang tersinggung. Agama institusi, bener gak? Oke. Tapi spiritualnya semuanya dalam tanda kutip adalah privilege dari masing-masing. Oke. Kalau tadi lo bilang Hindu import,
Makanya kita namanya Hindu Bali, bukan Hindu India. Right. Secara kasat mata sama sekali nggak sama. Oke. Ya, betul. Artinya ya kalau gue secara KTP dan gue lahir secara Katolik, sama apa yang dilakukan di sana. Di Roma. Vatikan gitu. Ya, Ya, betul. Nanti teman-teman bisa explore sendiri, lo juga bisa explore sendiri apa Sure. perbedaan-perbedaan, karena terlalu Banyak. riskan kalau gue jabarin di sini. Sure. Dan menurut aku itu harus perjalanan sih untuk melihat itu semua perbedaan-perbedaan. Dan disitulah gue ngelihat bahwa spiritually selain dari Hindu yang gue bilang tadi, Hindu Bali itu beda, ada lagi keharingan, Gue gak ngerti tuh. ada lagi kejawen. Ya. Ya kan denger kan? Keharingan tuh dari Di Indonesia Kalimantan. juga. Kalimantan. Ya. Banyak sekali hal-hal yang sebetulnya spiritually tidak dikategorikan agama, tapi kepercayaan lah. Tapi itu menurut gue, loh kok malah adem? Oke. Loh kok malah harmonis dengan alam? Karena di dalam setiap lakunya, yaitu Tuhan itu ada di semua kehidupan, bukan cuma di pemuka agama. Menarik. Yang menurut aku, gila ya, aku malah lebih beriman dalam tanda kutip kepada Tuhan. Kalau gue kan Tuhan Yesus Kristus, Mhm. ya gue malah lebih beriman melalui belusukan itu. Oke. Dan inilah yang menurut aku, makanya aku sering ngobrol sama nyokap. Oke. Mi, aku nemuin berbagai macam peristiwa iman itu malah justru pada saat gue belusuan ke wilayah-wilayah yang terpencil di Indonesia. Dan peristiwa iman itu luar biasa buat gue sampai sekarang, dengan segala macam cara gue mengekspresikan. Ada teman-teman dari temen gue kata, Ki, katanya lo udah gak Katolik ya? Iya, kenapa? Kamu udah kepercayaan ya? Aku adalah semesta. I am one with the universe. Dan aku dengan legowo, ya nggak apa-apa. Gitu. Yeah. Jangan mengkategorikan orang harus jadi beda sama kamu, enggak. Justru disitulah nikmatnya kita beriman gitu, bukan beragama. So tell me more about your faith then. Jadi misalnya kayak gue juga KTP Katolik, tapi secara spiritual gue ngerasa emang udah nggak bisa dikotakkan dengan Vatikan gitu. It's beyond that gitu. Tapi seperti yang lu bilang gitu, gue semakin jatuh cinta sama Yesus Kristus, tapi at the same time gue sendiri juga ngerasa ya gue nggak bisa mengkotakkan Yesus hanya dari kacamata Western mindset. Iya, betul. Karena kayak gue baru ngeh juga kalau misalnya Yesus itu bukan blonde, pirang, rambutnya dan matanya biru. Itu ternyata sebuah propaganda politik yang dilakukan zaman dulu gitu. Udah mulai ngomongin tentang propaganda. Hai, ini dalam nih gue demen. Kan? Karena Yesus itu dari Middle East. Lu suka gitu yang gitu-gitu ya? Gue suka. Oke. Ya, karena gue semakin mendalami, gue justru pengen tahu sosok Yesus yang gue sembah itu seperti apa gitu. Dan gue justru menemukan fakta-fakta yang wow, this is. Gimana kalau ternyata Yesus orang Jawa? Nggak Jawa mungkin. loh, bukan Pulau Jawa ya. Oke. Jawa itu satu wilayah sebenarnya. Oke. Iya. Secara yang tertulis tuh. Really? Iya. Jadi maksudnya. Bukan Pulau Jawa. Bukan Pulau Jawa. Iya. Oke. Jadi misalnya. Ya seluruh ini. Bangsa. Oke. I don't know, I cannot answer ya, that. Nanti Oke, cari-cari. bahaya banget. Wah, seru banget. Gue demen ternyata. Daniel Mananta, tetanggaku, suka belusukan di situ juga. Bro. Jadi tell me about kalau lu sekarang, karena gue tahu lu itu adalah seseorang yang benar-benar sangat peduli banget sama alam, semesta dan lain-lain, sampai akhirnya sekarang ini udah menemukan identitas yang lebih dalam lagi sebagai orang Indonesia, sebagai orang Jawa gitu. Jadi kayak how does that work? Gue masih nggak ngeliat gitu. Kayak how does it work now with your faith sendiri?
sama sekali nggak berpengaruh besar, malah justru tadi gue bilang memperkuat keimanan gue. Karena Oke. gue ada di satu tempat yang kalau gue dengan paradigma gue berpikir, ini adalah Taman Firdaus satu. Ini adalah Taman Firdaus. Indonesia. Iya, Oke. pastinya. Oke. Namanya bukan Indonesia tapi. Right. Oke. Ada satu peristiwa sebenarnya yang gue nggak bisa jabarin terlalu detail, tapi memang pengalaman iman. Oke. Bahwa bertemu banyak hal-hal yang kayak semacam mengkonfirmasi, oh ternyata gue dipanggil ya sama sesuatu yang asli dari sini, dalam tanda kutip ya. Oke. Yang gue gak pernah cari, gue gak pernah pengen tahu, gue gak pernah mendalami. Gue masih tetap jadi gue seperti zaman dulu sampai sekarang. Tapi selalu menghadirkan sesuatu solusi yang membuat gue jadi lebih adem, lebih wise menghadapi segala sesuatu dari versi keleluhuran. Dalam arti menghadapi problematika hidup, menghadapi problematika kesehatan. Terus bagaimana cara ngobrol sama anakku yang mulai dengan pemikiran-pemikiran yang luar. Ya buat gue itu pegangan. Sekarang ini jadi sebuah pegangan. Bahwa kalau kita bawa paradigma itu ke dalam pemikiran untuk kenapa sih COVID ini gini. Oh karena dunia lagi butuh gini. Dengan paradigma kayak kebaca gitu bro. Kayak kebaca bahwa ya iyalah karena mereka lagi butuhnya lagi ini. Tapi kita gak usah terus harus takut. Kita udah punya bekal kita apa? Semesta yang ada di sekitar kita ini. Ya udara kita lebih bagus dari udara yang ada di 4 musim misalnya. Karena kita punya matahari yang hampir sepanjang tahun. Yes. Terus curah hujan kita masih bagus, sumber mata air kita. Dan itu menurutku aku bisa ngomong dengan cara yang lebih bukan scientific tapi tentang kenyataan yang bisa kita lihat nih. Segala macam pohonan ada di sekitar kita. Nah itu salah satunya menunjukkan bahwa kita punya semuanya sebenarnya kalau kita mau untuk ngadepin COVID misalnya kayak kemarin. Itu kan pertanyaan anak-anak kan mulai kritis lah dia. Nah dengan terus pengaplikasian ke dalam tanda kutip keimanan gue sebagai orang Katolik, ya gue ngomong sama nyokap gue. Ya itu tadi kayak pertanyaan, Mi bagaimana kalau ternyata Yesus asal dari Jawa? Oh kamu ngawur ini. Mami akan lebih dekat gak sama Yesus? Gak harus dari sana loh. Buat aku kan itu kan kita lebih merasa lebih dekat, lebih enak gak sih? Ya. Bener gak sih? Setuju. Jadi sesimpel itu buat gue untuk ngasih aplikasi. Ya tapi kan belum pas. Ya tapi kan kita juga gak tahu. Kalau misalnya iya berarti kita kan lebih senang kan Mi. Bahwa kita dengan gampang bahwa kita ada tubuh dan darahnya memang nyatu dengan kita karena beliau ada di sini. Karena dekat sekali sama kita. Gitu deh. Gue ngomong sama nyokap, oh kamu nih sekarang udah bukan Mi, aku ngasih kesempatan diriku untuk lebih mengerti tentang yang gerakan rohaniku ini bukan dengan doktrin tapi dengan apa yang aku alami. Jadi kalau Mami lihat perjalanan hidupku dengan keimananku yang KTP-nya Katolik malah justru makin kuat bukan gara-gara lewat institusi. Ya. Gitu. Bukan lebih kuat gara-gara pemuka agama khotbahnya gimana. Tapi justru dari pengalaman lu sendiri gitu, pengalaman spiritual sendiri. Dan bagaimana seluruh semesta raya Indonesia ini memberikan kontribusi untuk keimanan gitu. Aku pernah kemarin kebetulan di Labuan Bajo pas hari Ibu. Mungkin gak pernah ada yang akan expose. Tapi memang gak penting sih di-expose. Tapi kalau kita ngeliat dengan mata kepala sendiri di mana biarawati, suster kan di Labuan Bajo mayoritas Katolik, merayakan hari Ibu dengan ibu-ibu haji barengan. Pakai lilin kita doa bareng. Wah, itu lagi pada ngapain? Itu lagi ngerayain itu Hari Ibu. Hah? Tidak semuanya harus dikontenin kan? Tapi kan pada saat lo ngalamin kan, ih adem banget. Dan dari Sabang sampai Merauke waktu tahun 2018 aku pernah jalan-jalan belusuan tentang norma keluarga. Random apa namanya? Narasumber. Kita datang dari Aceh. Random nyari. Suruh ngomong tentang norma keluarga. Nggak ada yang bikin lo nggak nganga. And they are not somebody yang pejabat. Rumah.
orang tukang bakso lah. Hmm. Tapi normatif keluarganya diomongin dengan gamblang. Hah, kok bagus banget yang Contoh. misalnya di Aceh. Kita udah tahu kan Serami Mekah. Ya random. Yang penting pokoknya dia mau diajak ngobrol. Ya udah. Ngobrol. Pokoknya kalau buat kami keluarga ini adalah kiblat. Syariat harus kuat di keluarga ini. Tapi begitu kamu keluar, kamu harus bisa jadi orang yang membaur sama semua. Saya tahu Bang Nugi bukan muslim, gak apa-apa. Wow. Justru disitulah kita. Yang notabene kalau kelihatan secara fisik, ini orang keras nih. Ya kan kita kan stereotype pasti kan. Ya. Wah ini orang keras. Tapi loh kok kayak gitu. Begitu pula pada saat kita sampai di Flores. Dimana semuanya notabene adalah Nasrani. Tiba-tiba pas lagi kita belum ngobrol. Tapi pas lagi ngobrol, pas lagi mau maghrib. Gak ada suara azan Pak. Mas kita ngobrolnya nanti aja boleh gak? Kenapa? Saudara-saudara yang muslim Ini lagi mau sholat. Gokil. What? Dia orang Katolik Pak. Come on. Dan dia bikinin musola di rumahnya. Wow. Karena gak ada. Gak ada musola. Ya. Wow. Itu baru Nasrani sama muslim ya. Yang menurut gue keademan itu sebenarnya harusnya menjadi sesuatu yang sifatnya konten. Tapi kan konten kita beda isinya. Yang ngademin. Tapi memang akhirnya gue berusaha wise. Memang harus dialamin. Lo gak bisa cuma ngeliat lewat layar itu. Begitu saat lo ngalamin. Makanya aku ngajak teman-teman belusuan deh. Ke berbagai wilayah di Indonesia. Dan ngeliat dengan mata kepala sendiri. Rasakan kehidupan yang tadi lo bilang slow. Ya. Menjadi jawaban buat kita dari semua. Makanya orang kita healing ke tempat sepi, bukan lagi ke tempat-tempat ramai kan. Makanya itu ternyata gerakan semesta itu memang berusaha ngasih tunjuk lo nggak selamanya akan hidup dengan ini, lo harus yin yang gitu kan muter kan. Nah itu kadang-kadang orang lupa pada saat lagi hektik dengan kerjaannya. Padahal di saat satu tertentu ini udah ngasih contoh badan fatigue, capek, kayak stres. Lo harus. Nah itu ada di wilayah leluhur. Ada orang di pelosok Jogja. Gak jauh dari kota Jogja. Iya sebentar saya boleh ini gak berhenti dulu ngobrolnya. Oh enggak Pak. Piye Pak? Mau tutup toko. Loh kok tutup Pak? Jam 2 siang. Jam 2 siang. Iya Mas, anak-anak pulang sekolah. Soalnya saya pengen nemenin makan, ngobrol. Come on. Ini gimana sih, orang dagang loh. Ya. Dan dia toko satu-satunya di desanya. Dia tutup Pak. Cuman untuk nemenin anaknya makan pulang sekolah, ngobrol. Yes. Anaknya tidur nanti, baru dia buka lagi. Pernah gak kita kebayang ada norma-norma orang biasa? Jadi buat aku di situ epiphany lah, pencerahan. Wah gila luar biasa. Aku sangat bangga jadi orang Indonesia dengan segala macam keluguan lah. Yang mungkin orang terlalu lugu orang-orang ini gampang ini. Tapi ternyata di sana banyak pengalaman iman yang gue rasain. Yang bikin gue jadi oh ya wes bener berarti ini Firdaus Eden tuh ada di sini. Wow. Ya. Karena budaya kota besar itu sepertinya malah menuntut kita ya untuk sukses, menuntut kita itu untuk tidak boleh kelihatan males. Lu slow living, pemalas nih anak. Dianggapnya gitu ya, betul. Lu slow living lu pemalas gitu. Tapi sebenarnya kita bakal lebih efektif. Jauh lebih efektif ketika kita berjalan dan bukan berlari terus gitu. Bener. Ngegas terus tanpa ngerem gitu. Bener. Jadi I think yang lu ngomongin tuh gak tau ya, it really resonate to me. Tapi jadi balik lagi nih, ketika lu tadi ngomongin soal wow ini luar biasa banget. Gue sekarang secara iman tuh gue kayak
ingin mendalami lagi tentang leluhur, Tuhan tuh di mana? Justru yang nggak bisa diomongin, Jadi makin gak bisa diomongin. nggak bisa diomongin. Di mana Tuhan Itu yang di Alkitab yang lu Tuhan baca. adalah memberi hidup, terus memberi rezeki dan mengambil hidup kita. Udah. Oke. Dan beliau sama sekali dalam tanda kutip yang gue lebih imanin dalam tanda kutip, kita nggak usah minta, kita bersyukur tuh udah lebih daripada minta. Oke. Ya ini nggak tahu sih, tapi kalau doa Bapa kami ada dua bagian kan. Ya yang pertama tentang kehebatan dia, yang kedua baru kita gue minta. sampai situ stop. Oh wow. Berilah kami rezeki, gue nggak pernah lagi ngomongin. Uh. Iya beneran. Siapa gue minta? Padahal di Alkitab dulu mintalah maka kamu diberikan. Ya. Gue gak usah minta, gue dikasih hidup udah. Right. Udah that's it. Itu iman gue. Ya. Makin kalau dalam tanda kutip katanya devosi. Ya itu devosi gue itu. Bersyukur. Gue udah sangat-sangat bersyukur gue dipelihara sampai hari ini. Seperti layaknya tanaman-tanaman yang ada di hutan. Ya. Emang kita gak tahu bahasanya. Ya. Tapi ya dia menerima aja udah. Wow. Dan jalanin yang diterima itu dijalanin dengan sepenuh hati, dengan rasa syukur dan rasa happy gitu. Ya. Gitu. Wow. Gue juga seneng sih lo membahas ini karena menurut aku memang benar-benar sesuatu yang sifatnya, makanya kalau di ritual spiritual dari kebiasaan yang ada di leluhur kita kan ada sedekah yang ke laut, ke gunung, ke hutan segala macam. Pada dasarnya itu mengucapkan rasa syukur dari semua yang didapat dari sekitar masyarakat itu. Dan dampaknya kalau kita merawat yang namanya semesta alam, yang diberikan bukan cuma di situ loh, semuanya. Kalau misalnya di lingkungan kita ada pohon besar misalnya. Pohon besar itu ternyata dirawat sama masyarakat desa. Nggak diperlakukan semena-mena. Misalnya dibikin buat apa, tapi dihormatin. Akhirnya di situ jadi sarang udara yang bersih, oksigen murni, sarang burung yang kemudian akan membawa pembenihan di mana-mana. Jadi dengan cuman act lokal, ternyata dampaknya global. Garis batasnya itu sampai yang tadi menghormati jadi sampai akhirnya menyembah. Iya, betul. Ngerti gak lo? Itu kan ada Tuhannya di mana gitu. Itu yang tadi gue justru ini arah pembicaraan kita ke arah situ sih. Oke nih, asik nih, gue seneng. Tuhan itu sesuatu yang sifatnya besar, maha agung. Ya. Kalau gue dibilangnya rencana. Oke. Kita gak akan pernah tahu karena maha. Jadi kalau kita menganalogikan Tuhan seperti kepala kita, berarti kita memanusiakan dia. So good. Pada saat lo memuji dia, terus lo meminta dia, menurut gue lo kayak sama manusia dong. Lo orang baik lo bro. Cepet dulu dong. Nah, kayak kesannya. Iya. Padahal kita nggak usah itu, dia udah tahu orang dia maha. Jadi buat aku di situ satu. Jadi sesuatu yang lo harus benar-benar sembah, bersujud dan menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam rancangannya dia. Kalau buat gue itu. Completely agree. Ya. Makanya tadi gue bilang lahir, hidup dan mati. Itu udah kuasa yang nggak bisa. Betul. Lo seberapa kuat lo menahan itu semua, kalau lo belum dikasih apapun yang namanya hidup. Di hidup tuh ada susah, ada rezeki, ada itu kan. Ya lo gak akan pernah dapat. Karena sorry banget ya yang tersinggung gitu ya, maaf banget ya. Ini gue ngobrol berdua doang nih tadi ya. Kalau gak ada kamera, gue gak nyangka lo seorang Daniel Antal. Maksudnya gini, institusi-institusi itu ya kan kadang-kadang tuh kalau misalnya ngelihat lu tadi diludahin sama si bapak itu, itu sesat tuh. Iya. Itu pasti ada spirit di balik itu. Ketika pohon itu dihormatin, itu berarti lo mereka lagi nyembah setan. berhala. Exactly. Mereka lagi nyembah spirit yang ada di pohon tersebut gitu. Wah ini gak bener nih. Jadi
batas lu menghormati sampai lu mulai menyembah, atau kayak lu tadi masuk ke ngomongin tentang wow ini kebiasaan leluhur kita, tapi kan kita nggak tahu leluhur kita itu menyembah Tuhan atau menyembah spirit yang ada di Justru yang tanah ini. memperkenalkan eksistensi dari yang maha kuasa, justru dari keleluhuran kita di bangsa ini dengan budaya. Interesting. Iya, karena secara turun temurun mereka sudah dibekali lah bahwa ada yang namanya Sang Hyang yang nggak bisa disebut. Ya. Dan menurut aku itulah sosok yang kita sembah, kita agungkan, karena memang dia yang punya kehidupan ini. Ya, ya. Terus turunannya ternyata pada saat ada satu omongan gini, Gi, kalau misalnya Tuhan itu menghukum, kan dia yang maha pencipta, lo gak usah dihukum juga, lo udah meninggal kok kalau mau dia apa-apain. Iya, terus gimana kalau misalnya analoginya kita bilang gini, yang menghukum lo itu adalah orang tua lo. Lo bolos sekolah, lo dipukulin kan waktu itu zaman kecil. Iya. Nah, jadi leluhur orang tua kita kalau di ajaran kita juga nih, kan adalah perwakilan dari penciptaan. Oke. Yang akhirnya mempunyai satu proses keilahian. Dia memberikan teguran. Dengan cara manusia ya. Berarti sebenarnya pada saat kita memohon ampun, ya sama orang tua kita. Wow. Orang tua kita siapa? Ya leluhur kita juga kan orang tua kita. Sebelum ada kita ada mereka, ada mereka. Kita bukan menyembah, kita menghormati. Yang kita sembah tetap yang maha kuasa. Menghormati sama menyembah beda gak? Beda banget. Beda banget kan? Beda banget. Dalam arti kita tetap hormat dengan siapapun yang kita sebut dengan orang tua. Makanya penghormatan dalam tanda kutip yang tadi ritual-ritual itu penghormatan, bukan penyembahan. Pada saat kita hari raya salim, waktu mau nikah kita cium lutut penghormatan. Ibu, penghormatan. Yeah. Terima kasih Bapak Ibu udah merawat kita sampai kita bisa independen. Begitu juga dengan yang kita lihat di pelosok-pelosok ini, penghormatan terhadap pendahulu kita, leluhur kita yang kemudian menjadi perpanjangan dari tadi keilahian Sang Maha Pencipta itu yang bisa disebut Tuhan, bisa disebut yang macam-macam namanya. Dan buat gue itu menjadi sebuah refleksi bahwa wah ya udah, gue udah pasrah banget ini dengan kehadiran gue di dunia ini. Pakailah gue dengan apa rancanganmu, jadikan gue menjadi kepanjangan dari rancanganmu untuk di permukaan bumi ini gitu loh, dalam tanda kutip. Itu yang buat gue keimanan. Makanya berilah kami rezeki, gue udah gak usah sebutin lagi. Karena gue udah tiap hari bisa bangun pagi. Itu udah rezeki banget. Ya. Itu buat gue. Pada saat gue mau ngomong, dan privilege untuk bisa ngomong sebenarnya kan bukan lewat rumah ibadat. Bukan harus begitu. Nah itu makanya ada yang nanyain, lu udah bukan Katolik kayak gitu. Karena udah gak pernah ke rumah ibadatnya soalnya, gak pernah ke gereja. Tapi gue tetap melayani. Dalam tanda kutip kalau misalnya bantu-bantu ada ini ya bantu. No, for sure. Berangkat. For sure. Karena memang itu buat gue bukan institusinya, ketemu sama orang banyak dan saling memberikan semangat itu baik gitu. Ya. Ini Nugi yang ngomong ya, bukan gue ya guys, maaf. Nggak, karena pernah ada yang ngejudge kita. Iyalah. Loh kok gitu sih? Ya ampun. Tuhan Yesus saya sempurna itu dijudge. Udahlah. Iya. Gak akan pernah bisa luput dari dihakimin. Seasing-asingnya lo dengan suatu tempat, kalau memang tempat itu mempunyai satu bentuk keleluhuran, dia akan menyatakan diri. Entah bagaimana caranya, tapi dalam tanda kutip itu belum pasti sesuatu yang harus lo takutin. Ya. Tapi lo harus bisa hormatin. Ya. Gue pernah ke gunung, tadi gue cerita, seumur-umur gue belum pernah yang namanya apalah ketindihan lah, apalah gitu. Oke. Gue lagi bikin dokumenter soal kopi di Gunung Puntang. Oke.
Begitu masuk, karena gue kebiasaan selalu gue bawa kretek gue sendiri, bawa kopi gue sendiri. Di situ gue mau bikin tentang dokumenter tentang kopi. Hari pertama langsung, wah gue langsung ada sesuatu. Gue tuh kalau karena ada kepala gue isinya, wah ini tempatnya luar biasa nih, gitu loh. Gue masuk hutan segala macam. Terus selesai hari itu ada kegagalan teknis lah. Right. Padahal gue dengan paradigma gue udah menghormati, penghormatan setinggi-tingginya dengan apapun yang gue rasakan di situ. Teman-teman juga, wah ini kayaknya ini. Ya mistis lah udah mulai. Enggak apa-apa gue. Tapi tetap ada kendala-kendala. Sampai akhirnya kita harus bermalam untuk ngelanjutin besoknya. Jadi di tempat tidur itu gue berempat. Dan gue tidur tiba-tiba jam 2 pagi lah. Tiba-tiba gue dadanya kayak dipukul. Tapi gak diangkat tangannya. Jadi bak. Wow. Dua-duanya kiri kanan. Waduh sakit. Gue bangun. Aduh kok sakit banget. Kenapa? Itu gue langsung browsing. Ini kena stroke gimana nih tanda-tandanya. Beneran. Iya wah kok gue sakit banget ini. Lagi gini kan duduk di tempat tidur nih. Kan berempat tidurnya matras-matras gitu. Tiba-tiba dihajar lagi pak belakang pak. What? Belikat. Aduh sakit banget. Gue langsung ini asam urat apa kolesterol. Iya. Wah gue tanda-tandanya kok bukan itu. Gue sambil browsing tuh. Depan belakang nih. Di atas dada pentil. Di atasnya. Ini di belikat. Udah lagi belum di sini pak. Di bahu, di atas sini nih, pinggir leher ini. Jeder. Aduh, gue udah gak ada yang bangun kan temen gue. Akhirnya gue keluar, gue untung masih punya tumbler isi kopi gue ngopi terus gue ngomong-ngomong maaf, gue ngomong gitu. Terus habis itu gue ngerokok. Terus gue sakit semua badan gue, terus teman-teman gue pada bangun sholat subuh. Lah, Gi, ngapain lo di luar? Gila gue sakit semua badan gue bro. Wah gila lo. Yaudah deh besok gak usah syuting, dibatalin kan. Lu jam segini gak tidur dari tadi. Jam 2 kira-kira gue bilang. Sakit gila gak bisa ngapa-ngapain gue bilang. Gue duduk di luar akhirnya pada nemenin kan. Sampai besok paginya akhirnya dipanggil salah satu penjaganya di situ. Bapak Kang Nugi kenapa katanya. Saya gak tahu nih Kang nih. Wah kalau ini saya gak bisa nih Kang, dia bilang. Wah gak bisa, nanti ya kira-kira tapi agak siangan jam 8 lah, jam 9. Ada penjaga yang lebih tingginya lagi atau? Gue pikir begitu. Akhirnya gue tiduran dan akhirnya datang teteh. Gak tua. Tapi ngomong Sundanya lucu banget. Ayo noni Kang Nugi. Lucu. Terus si salah satu temen gue, ini teteh dari mana? Ini anaknya Kuncen. Terus punten teh, saya kenapa ya? Gue kurang ajar ya. Oh lain kurang ajar. Dipegang sama badan terus sambil ngomong-ngomong. Itu teman-teman pada ngerubungin tuh. Akhirnya Kang Nugi teh bawa naon? Dia bilang, bawa naon? Enggak bawa naonan. Kan gue pakai gelang ini nih. Biasa aja nih. Oh ternyata naon itu mah. Enggak lain kok, bukan itu. Dia bilang. Nah apa? Gue bilang, saya bawa rokok, kretek sama kopi. Eluh. Dia bilang gitu. Itu Kang Nugi harum pisan. Dibilang gitu. Harum pisan itu apa? Harum. Oh iya, bau wangi. Wangi banget gue. Menurut si teteh. Ngomongnya gitu. Jadi kretek gue dan kopi gue. Yang notabene bukan dari daerah situ. Itu wanginya luar biasa buat mereka. Dan mereka suka. Dan mereka pengen gue jangan cepet-cepet pergi. Jadi kita mau bareng. Kita mau ditemenin. Lu gimana bro? Seumur-umur gue gak pernah mencari untuk mendapatkan pengalaman itu. Terus akhirnya dia udah saya udah bilang. Udah tenang aja pasti Kang Nugi balik. Kang Nugi kan suka yang kayak gini-gini. Iya emang aku bilang. Udah. Just lebih enteng. Tapi kan jarum. Orang jarum tau kan jarum? Maksudnya ada sisa-sisanya gitu. Iya kan habis lu tekan. Iya kayak kram gitu ya kayak gitu ya. Enggak krem kalau habis olahraga lah. Oh iya. Nah kayak gitu.
Tapi gue nggak bisa syuting kan, gue balik kan. Bahaya katanya kalau syuting kalau masih badannya nggak enak kayak gini. Gokil. Karena tempatnya kan lumayan. Akhirnya gue balik, pulang ke Jakarta, seminggu kemudian balik lagi. Tanpa kopi, tanpa kereta. Bawa tetap. Tidak belajar dia dari. Loh, justru gara-gara kopi dan itu. Oke. Jadi gue mendapatkan sesuatu yang menurut gue tadi gue bilang, cara lo berpikir. Ya. Kalau lo berpikir itu sebuah hal yang negatif, akhirnya membuat lo jadi resisten. Tapi gini positif loh, orang suka sama lo, masa lo benci. Oke. Sesuka itu sama gue. Oke. Tapi ekspresinya beda sama Ya. kayak anjing. Ya. Anjing suka mungkin. Ya. Kalau lo ngeri kan lo udah takut. Ya, Padahal dia suka. Ya. Lo malah ditendang anjingnya. Ya. Bener gak? Ya. That's how semesta works. Jadi akhirnya lu datang lagi Dengan bawa kopi, bawa kereta, and then what happened? nothing happened. Dan gue cuman ketawa aja, terima kasih ya. Saya udah dikasih tahu bahwa kalian menyambut saya dengan baik, dengan sukacita. Terima kasih pengalamannya, aku bilang gitu. Oke. Dan jalan lancar semua, teknis tadi nggak ada masalah. Itu kalau kita masa akil balik itu salah satu ciri-cirinya kan. Kalau akil balik lu kan ngalamin kesusahan kan. Ya. Tapi kalau lu menyikapinya dengan cara yang positif, wah berarti gue akan dewasa. Ya. Kan seperti itu. Ya. Inisiasi lah dalam tanda kutip. Ya. Menanggapinya dengan apa? Itu maksud gue. Jadi di semesta, kalau gue nyebutnya Indonesia ini Nuswantara. Artinya apa emang? Artinya luar biasa lah. Dalam arti secara spiritual juga. Nanti dianggap mengajarkan sesuatu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi sebenarnya ada di wilayah berbagai macam kepercayaan. Oke. Nyebutnya kalau di Jawa Nuswantoro, di Kalimantan Nuswantara. Oh ini oke. Gue baru pertama kali denger Nuswantara. Oh lu baru pertama kali? Gue baru pertama kali denger. Makanya jadi gue nggak ngerti. So tell me more. Nuswantara kalau secara gamblangnya adalah wilayah yang bisa didiami dan yang paling dekat hubungannya dengan Yang Maha Kuasa. Wow. Makanya gue bilang keimanan gue jadi lebih tambah. Ya kalau kiblat kita kan ke Vatikan bro. Ngapain gue ke Vatikan? Menjadi lebih kuat. Ya terlepas dari segala macam, apa sih yang dimaui Tuhan? Lo menjadi lebih baik. Bener gak sih? Betul. Ya itu, keimanannya dari situ, paradigmanya. Oke. Pada saat lo ngomongin tentang Nuswantara tadi, Nuswantara menjadi satu wilayah yang batasannya luar biasa gitu loh. Bukan cuma sekedar wilayah di antara air dan pulau-pulau, tapi seluruhnya. Dan itu sebabnya ada fakta yang mungkin kita gak banyak yang tahu tentang keberadaan ini. Pernah dengar tentang teorinya Arisio Santos kan? Tentang apa? Yang profesor nuklir sama geologi dari Brazil tuh yang bikin buku The Lost Atlantis Finally Found. Oke. Kita ini maksudnya sebagai The Lost Atlantis. One of. Ya. Atlantis is one of provinsi yang ada di Indonesia. Di Nuswantara. Ya. Itu aja susah untuk diterima. Apalagi gue dengan konsep Nuswantara. Ya. Jadi ya makanya gue bilang ya gak apa-apa. Ini buat gue paradigma gue berpikir untuk menjadikan gue lebih baik dalam tanda kutip. Ya. Menghadapi segala sesuatu. Karena kalau gue pakai konsep yang di luar sana impor. Gue jadi bingung sendiri gitu. Tapi dengan ini. Oh kenapa global warming itu begini. Oh iya. Kenapa orang pada berkepentingan dengan Heart of Borneo. Oh iya. Kenapa orang berkepentingan dengan Coral Triangle. Oh iya. Kenapa orang berkepentingan dengan yang namanya penyelamatan spesies di Indonesia. Oh iya. Itu bukan dari import tadi. Tapi dari belusuan ketemuan dengan konsep Nuswantara. Tadi lebih gampang buat gue. Oh iya. Kenapa politik luar negeri kita begitu? Kenapa politik dalam negeri kita begini? Jadi macam-macam yang buat gue menjadi lebih mudah untuk memahami berbagai hal peristiwa yang ada di kehidupan ini. Debatable memang. Karena gue gak ada referensi. Kalau kemarin di pengadilan ada yang ngomong, kamu apa ininya? Misalnya.
Ternyata bukan itu. Ya, karena spiritual tuh nggak bisa ya, you cannot Measure dengan measure exactly. Ya, degree atau dengan apapun. semua orang beda-beda gitu. Ya, Ya itulah yang namanya privilege dari yang maha kuasa kan. betul. Lo dikasih ya udah dikasih aja udah. Ya, ya, Bukan sesuatu yang lo create gitu. Lo dikasih hidup. ya. Kasih lahir, hidup, mati. Udah. Hmm. Itu privilege kita sama yang maha kuasa. Gimana kita merawatnya? Kita harus menghormati ada yang di sekitar kita. Yang paling dekat siapa? Orang tua. Hukum dari 10 perintah Allah juga ada di Itu situ. ada, ya hormatilah orang tuamu. Ya nggak? Ya, ya, ya. Dan sama Tuhan sembahlah. Ya kan? Udah. Ya, Suruh menyembah kan? ya menyembah Tuhan, ya. Tapi ya yang semua aturan-aturannya 10 perintah Allah, semuanya tentang kehidupan kita yang lain. Ya. Yang harus kita jaga. Dengan satu sama yang lain. Iya. Ya. Dan itu menurut gue ada di konsep semua Ya. di pelosok Indonesia. Hmm. Gitu. Jadi ya perjalanan spiritual gue dengan usia gue 53 nanti tahun ini, bulan Agustus sih masih lama. Dari usia 4 bulan gue udah, ya udah. Karena salah satu yang gak gue konsepin bertubi-tubi datang. Iya. Dan ngasih lihat hal-hal yang, oh kamu tuh orang gini. Kamu tuh gini. Gak tahu, gue gak pernah tahu. Bahkan kalau dari sisi budayawan dan segala macam ya gue juga gak tahu apa-apa. Gue gak berusaha mempelajari lebih detail gitu Daniel. Iya. Tentang apapun itu, tapi gue mengalami dan menurut gue tuh jadi lebih melekat daripada sekedar gue knowledge doang gitu. Exactly. Jadi itu yang makanya gue gak berani sesumbar dengan segala macam hal karena gue cuman berdasarkan apa yang subjektivitas apa yang gue ya. alami. Ya. Dan menurut aku yang gue alami membuat gue jadi lebih baik gitu loh dalam versi keluarga lah, dalam versi pekerjaan lah dan ini gue ajak orang-orang untuk coba jalanin aja. Siapapun leluhur kamu harus belusuan dengan Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, Jawa, Sumatera. Di luar dari dugaan kalian itu luar biasa. Gitu. Ya, dan gue ke Cina. Nah itu ada nanti kamu. Soalnya gue actually baru minggu lalu gue yang kayak tiba-tiba tergerak gitu yang kayak kalau misalnya gue leluhur gue itu di Cina gitu ya, gue kayak perlu minimal mempelajari aja, pengen tahu aja itu seperti apa roots. Gitu untuk mengetahui aja gitu. Kita bukan menjadi sesuatu yang menutup diri, justru dengan mempelajari akar kita bisa menjadi lebih kuat kan untuk ngembangin diri. So good. Kan, itu ilmu pohon. Lo tiba-tiba pengen berbuah, akar lo aja nggak lo rawat, gimana mau berbuah? Yeah. Ilmu pohonnya seperti itu. Jadi menurut aku itu ya ada di sekitar kita, tinggal kita mau mengaplikasikannya atau enggak. Kalau cuman enggak kok ini menurut Google keluarnya bukan ini ya udah nggak apa-apa. Ya. Tinggal cara lu mau nerima atau enggak. Jadi buat gue itu menyenangkan sih untuk challenge. Ada satu cerita yang membuat aku berpikir. Waktu kita dikasih pelajaran tentang terbentuknya hujan gimana? Misalnya kayak gitu. Right. Masih ingat gak? Laut menguap dan habis itu membentuk awan. Dan awannya ke bawah angin dan hujan lah ya kan. Ke bawah angin ke arah daratan, gunung kan. Ya. Kalau gambaran zaman dulu kan gitu ya. Ya. Kalau misalnya hujan derasnya di tengah laut, berarti nggak ada angin dong. Berarti nggak ada gunung dong, nggak ada dataran yang kan ceritanya kan es kan uap kan namanya menyublim. Ya. Terus dipadatkan jadi air. Nah kalau di tengah laut nggak ada dataran yang tekanannya lebih tinggi. Terus tiba-tiba terjadi badai luar gimana? Oh iya ya. Terus aku tanya temanku marine biologis. Oke. Senior diver. Bang gimana menurut lo bang? Ya terjadi penguapan tetap terjadi penguapan. Kalau penguapan berarti harus ada panas ya bang ya. Jadi kalau secara fisika. Iya. Semua yang ada uapnya berarti kan ada pemanasan. Entah itu wadahnya yang panas atau dari luar. Iya benar.
Terus kalau di laut dalam dengan kedalaman 500 meter, pemanasannya dari mana bang? Kalau bukan dari matahari, katanya cuma matahari kan sumber Iya. panas. Dia bingung. Iya ya. Terus penguapan di tengah laut kan 500 meter dalamnya kan. Bahkan nggak tahu berapa kilometer dalamnya. Iya. Iya gimana ya caranya penguapan ya? Oh iya Gi, kan ada terumbu karang. Terumbu karang itu mengalami oksidasi juga kayak tumbuhan. Oke, tapi di tengah laut emang di terumbu karang bang. Ya apalagi 500 meter. Iya. Ya. Wah gue jadi bingung lah, kacau loh. Jadi ada yang kasat mata tapi kita gak pernah pikirin terjadi juga. Jadi maksud gue pengetahuan itu harus di challenge. Jangan cuma lo terima. Iya. Bagaimana terjadinya pasang surut. Gerakan bulan segala macam. Ya. Nah kita ngerasain sendiri. Pada saat pasang biasanya terjadi pada malam hari. Makanya nelayan berangkat malam hari. Betul. Supaya dia gak narik kontra. Nah gue tiduran di pantai pak. Jam 8 malam, jam 10 malam. Lautnya di tengah sana. Pada saat teori itu dilahirkan. Berarti kan dia berlaku untuk kesemuanya. Iya. Betul gak sih? Ya. Kalau secara ilmu pengetahuan. Harusnya lu udah hanyut juga tuh kan. Nah itu pasang. Lu itu malah ada di wilayah kita begitu. Oke. Dan gue bukan sendiri, waktu itu ada anak-anak dance company bareng-bareng. Coba, iya kok gak pasang boleh? Nah ya udah. Orang akan menyebutnya anomali. Tapi dalam tanda kutip kan. Karena dia gak bisa menjelaskan ya anomali. Kejadian alam yang tidak terjelaskan disebutnya anomali. Padahal sebenarnya belum tentu itu terjadi secara anomali. Tapi memang begitu. Tapi karena teorinya ngomongnya kayak gitu disebutnya ini jadi anomali. Jadi siapa yang mengeluarkan teori itu yang menguasai dunia kan, kesannya seperti itu. Padahal leluhur kita juga harus ngeluarin, tadi gue bilang pengalaman yang lo alami. Makanya dia tahu oh pada saat ini pakai daun ini aja mas. Emang ada teorinya. Ya kan? Dia mengalami. Pengalaman spiritual itu pengalaman yang sangat personal sifatnya. Jadi lo gak bisa ngarepin lo harus gini. Ya itu doktrin akhirnya menjadi institusi. Tapi kalau spiritual orang mengalami baru dia ngerasa oh gue belum cocok, gak apa-apa. Nanti di tempat lain coba kamu rasain seperti apa. Karena perjalanan hidup itulah menjadi sebuah pengayaan kita dengan yang ada di sini. Dan kalau secara teori Nusantara ilmu yang paling tertinggi apa? Secara ilmu spiritualnya. Kosong pak. Oke. Ya. Mengosongkan diri gitu. Iya kan. Ya. Kan lucu kan. Sementara di sini profesor. Mengisi dengan knowledge ya. Semakin lo kosong. Semakin lo berisi. Kan aneh kan. Kebalik gitu loh. Nah itulah spiritual. Jadi kayak jalan dengan happy gitu kan. Kalau kita gak tahu apa-apa kesannya kan happy. Kalau buat gue ya. Gue udah gue gak tahu, gue nikmatin aja. Misalnya datang, oh ternyata gue gak suka, ya udah pindah lagi nyari tempat. Nah itulah perjalanan spiritual gue. I did not expect this. Gue emang jarang, makanya gue bilang ini podcast gue yang kedua cuman ini doang udah. I did not expect this. Orang-orang bersejarah dalam hidup gue ada salah satunya Pak Daniel Mananta. Nanti nonton Dunia Berbagilah. Dan gak pernah gue lupa. Orang ganteng langsung giniin bola dunia itu. Gue I really enjoy this talk. Beneran. Me too. Gue seneng banget ngedengerin ini. Karena to be honest. Kayak ada hal-hal yang gue lagi being attracted to gitu ya. Tapi at the same time gue ngerasa ya bahasa kita aja beda gitu. Iya gak sih? Bahasa kita aja beda. Selalu beda karena betul. Emang kita kalau misalnya sama imanmu ya beda. Exactly. But I enjoy from your perspective juga karena lu adalah orang yang sangat deket banget sama alam. Jadi kedekatan lu sama, dan apalagi lu juga 10 tahun di depan gue gitu. Jadi kayak so many things yang udah lu alamin juga, dan gue kayak meminjam wisdom yang lu dapatkan dari alam dan juga pengalaman hidup lu juga gitu. Which is sesuatu yang it's beautiful. Gue gak perlu menjalani
harus naik ke atas gunung dulu Iya, untuk betul. mendapatkan wisdom ini, tapi gue benar-benar bisa mendengarkan. Tapi kalau misalnya gue juga pengen mengalami pengalaman spiritual tersebut, ya mungkin ya gue harus mendekatkan diri juga dengan alam gitu Buat kan. buat informasi, gue tuh bukan anak gunung bro. Gue gak suka naik gunung. Iya beneran. Tapi Tapi gue belusuan aja udah. lu emang lu suka ya, lu Iya. emang suka Iya ke hutan. ya ke exactly. Lu laut. suka alam lah Iya. kayak gitu kan. Tapi emang konsep hidup lu sebenarnya kayak tadinya bukan alam-alam juga kan sebenarnya kan. Sama sekali. Kayak Dipaksakan oleh bokap gue almarhum. Oke. Tapi kalau misalnya tapi Katon enggak? Iya, karena kita kan 6 orang. Oke. Cowok paling kecil gue. Yang lainnya udah tugas-tugasnya beda. Tapi begitu yang gak enak tinggal gue dong. Yang lainnya udah ngambil duluan kan. Tugas gue dari kecil itu ngurusin got, ngurusin sampah, ngurusin pohon yang ada di rumah gue di Tebet. Oke. Dan itu dipaksakan dalam tanda kutip pendidikan tentara. Oh, Almarhum papi kan tentara. Jadi gue harus ngurusin masuk ke got, ngurusin gorong-gorong air supaya gue sampahnya nggak ada yang nyangkut. Habis itu ngurusin sampah dapur untuk ditanam. Habis itu ngurusin pohon-pohon yang ada di rumah gue. Dan semua pekerjaan itu gue sebelin. Tapi ternyata itulah yang membekas. Ya. Secara konsep gue berpikir tentang keharmonisan bumi, air, udara yang akhirnya gue jadiin nama album gue yang pertama. Ya. Itu melulu cuman gara-gara aktivitas gue itu. Ya. Dari SD sampai gue SMA lah. Iya, itu kayaknya emang konsep ya bukan cuma bokap lo ya, tapi kayak Tuhan udah membawa lu ke arah sini akhirnya juga. Itu rancangannya mengorkestrasikan lu untuk ke arah sini gitu. Iya. So I love that. Kapan-kapan lah gue ikut lu juga ke mana gitu kan. Kita naik sepeda ke atas gunung gitu. Jangan ke atas gunung. Aduh. Gue terakhir ke Tambora 17 Agustus tahun lalu. Oke. Itu luar biasa juga sih. Ya. Tapi bukan ke atas gunung Tambora, tapi ke Tamboranya. Tahu kan Tambora kan? Di mana sih? Flores. Oke. Gue cuma sampai Wairebo kalau di Flores. Iya, memang bisa sampai ke sana juga. Itu kan salah satu tempat purba, gunung purba yang membuat dunia gelap berapa bulan ya? Berapa tahun? Tambora. Ada di gunung sini. meletus. Iya. Oke. Gue kira Krakatau itu ya, bukan ya Tambora ya? Ada itu ceritanya di sana. Dan 17 Agustus kita bikin perenungan tentang negeri ini di sana. Wow. Dengan teman-teman dan pegiat-pegiat budaya juga. Keren sih itu, gue ajaib sih. Ya. Gue jadi penasaran bro. Kenapa sampai hari ini Indonesia belum mampu mengguncang dunia? Padahal pertanyaannya berat nih. Indonesia itu sempat, maksudnya dengan Tamboranya, dengan the hidden Atlantis tadi yang kita ngomongin, dengan leluhur-leluhur kita yang kayak luar biasa. Mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang sangat kuat tersebut. Kenapa sampai hari ini Indonesia belum mengguncang dunia? Belum wayahe kalau bahasanya. Belum waktunya. Oke. Kalau di agama Samawi, orang nyebutnya kiamat. Oke. Kalau buat kita, itu kita masuk ke kala pencerahan. Nah udah, nanti akan ada. Oke. Kita lagi menjalani sebuah kala itu waktu. Yang disebut bendu. Sebenarnya kita tuh lagi menjalani satu bentuk penghukuman dalam tanda kutip. Wow. Nanti akan kala pencerahan, kala suba. Yang akhirnya lebih mencerahkan dan menjadi manusia seutuhnya jati diri kita. Wow. Yang mengerti tentang kesadaran spiritual, mengerti tentang apa kesadaran dari biologis kita, mengerti tentang apa yang bagaimana dengan kayak film The Last Airbender. Gue belum nonton sih, cuman Avatar, konsep Avatar. Oke. Ya. Dari seluruh dunia tahu tentang konsep itu kok. Oke. Manusia bisa mengatur air, angin, api, tanah. Dan itu memang ada di kita kalau mau. Nah, tapi untuk mencapai ke sana lo butuh semuanya. Orkestrasi semua yang ada di badan lo ini untuk mencapai suatu bentuk pencerahan tadi. Dan kalau dengan dunia yang sekarang,
Kenapa Indonesia belum balik? Belum saatnya, karena memang belum kuat kita kalau kita tiba-tiba menuju ke suatu yang menguasai dunia dalam tanda kutip yang seperti digaungkan zaman dulu, Majapahit menguasai segala macam. Exactly. Begitu tiba-tiba itu begitu akan terjadi sesuatu yang sifatnya nggak seimbang lagi dan kita akan balik lagi ke kala yang sama gitu. Secara spiritual memang kita menunggu, makanya ngelakoni urip sing urup, menjalani hidup yang menyalakan, jangan dipadamkan. Supaya ya itu, kita nggak apa-apa berbeda karena kita akan memberikan nyala-nyala yang beda. Kalau semuanya sama akhirnya kita nggak akan kelihatan. True. Yeah. Okay. It's okay. Bagus menjadi nomor satu, tapi lebih baik menjadi satu-satunya gitu kalau menurut gue. Menjadi satu-satunya belum tentu harus jadi nomor satu juga. Nomor satu nanti akan ada nomor bergulir. Tapi kalau satu-satunya ya udah. Ya gue dalam tanda kutip mengalami peristiwa-peristiwa itu menjadikan gue punya pandangan-pandangan yang tadi gue obrolin sama lo ini. Dan semuanya cuman gue jalanin, gue menjalani dengan apa yang gue suka dan menyukai apa yang gue jalanin. Dan gue gak akan jalanin kalau gue gak suka. Ini misalnya ada yang maaf kata, kalau gue gak suka ya udah gue gak jalan, gak pergi ke podcast. Gitu. Free will-nya besar gitu loh. Betul. Anyway. Ini ajaib sih, gue mau ketemu di podcast. Tapi gara-gara jujur ya, karena beliau ini satu sosok yang gue hormatin. Karena itu tadi, yang gue gak pernah sangka tiba-tiba mau muncul dengan gampang. Gue ikut ya bro, gak apa-apa bro. Anjir, ini kan idola anak-anak zaman waktu dulu itu kan 2007 seorang Daniel Mananta itu gak mungkin cewek gak harus ada di sosok itu. Makanya di video Dunia Berbagi Lihat tuh dia muncul di akhir-akhir dengan pencerahan yang berbeda gitu. Habis itu Tasya. Wow, gue lupa. Iya, gak bakal pernah ingat orang. Gak pernah tayang. Habis itu gak pernah tayang. Dicekal. Dia udah langsung aja gue ngomong. Bro, ya ini Lentera Jiwa. Terima kasih. Tapi ini akan menjadi Lentera Rumah. Supaya ini bentuknya ini sih actually. Kita pengen lu menjadi lentera yang menerangi tetangga-tetangga sekitar lu juga. Amin. Rumah lu itu menerangi tetangga-tetangga sekitar. So thank you so much Nugi. Sama-sama. So kepada tetangga kita yang mungkin sekarang ini kepalanya agak berasap ya. Karena gue berasap banget. Oh my goodness. Gue pengen bilang thank you banget udah nonton dari episode pertama sampai habis. Dan again, thank you banget Nugi. Asli, thank you banget. It's a beautiful talk. Dan yang pastinya jangan lupa tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye.